Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun saja berada, saya ucapkan selamat datang di channel konsultasi dan solusi korban pinjol, dimana channel ini membahas seputar pinjaman online yang legal dan ilegal ya. Untuk pembahasan video kali ini saya akan memberikan perbedaan pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Belakang ini sering muncul ya aplikasi atau fintech yang ilegal atau pinjaman online ilegal. Jadi banyak orang-orang yang terjebak di pinjaman online ilegal tersebut karena ketidaktahuan mereka yang mana yang resmi terdaftar atau yang aman, mana yang tidak resmi atau yang tidak aman gitu. Akibatnya yang sudah terjebak di aplikasi ilegal ini, mereka itu terbebani gitu, dengan bunga yang sangat tinggi, dendanya, dan juga belum lagi yang diteror dan sebagainya ya. Nah, itu ada baiknya jika mau mengajukan ke aplikasi itu lebih baik mengetahui dulu perbedaannya ya. Nah, ini saya akan bahas di sini. Kita akan bahas dulu perbedaan apa sih aplikasi yang ilegal itu yang bagaimana sih. Nah, yang pertama itu pinjaman online ilegal itu tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya. Sedangkan yang legal atau resmi sudah jelas ya, mereka diawasi dan di bawah naungan OJK, terdaftar di OJK. Sehingga kalau yang legal itu mementingkan aspek perlindungan konsumennya. Kalau yang ilegal tidak, mereka di luar pengawasan OJK, jadi mereka semaunya dan semena-mena. Nah, yang kedua, perbedaan pinjol ilegal ini adalah bunga dan dendanya. Pinjol ilegal ini mengenakan bunga dan denda yang sangat besar dan tidak transparan, artinya tidak disebutkan dalam perjanjian awal sebelumnya. Di aplikasinya tidak disebutkan berapa denda dan berapa bunganya gitu. Jadi mereka tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh AFPI atau OJK sebesar 0,8% ya per hari. Jadi mereka tidak mengikuti aturan tersebut. Jadi mereka itu bebas menetapkan bunganya berapa, dendanya berapa semau mereka. Jadi sini yang sangat memberatkan sekali ya. Jadi harus hati-hati. Nah, yang ketiga adalah patuh atau tidak peraturan. Jadi fintech atau pinjaman online ilegal ini melakukan kegiatan tidak taat aturan ya. Jadi mereka itu melanggar undang-undang yang berlaku. Sementara itu yang legal, jadi mereka itu tunduk atau takut dengan aturan yang berlaku sesuai undang-undangnya ya, sudah ditetapkan oleh OJK dan AFPI. Nah, yang keempat adalah cara penagihannya. Kita semua sudah tahu ya, apalagi yang sudah merasakan terjebak di pinjaman ilegal bagaimana rasanya kolektor itu melakukan penagihan, semua sudah tahu ya. Yang kelima, cara penagihannya. Pinjol ilegal ini melakukan penagihan dengan cara-cara yang sangat kasar sekali, di luar kemanusiaan. Mereka itu dengan sengaja meneror, mengintimidasi, mengancam ya, melecehkan dan sebagainya, segala macam
bertujuan untuk supaya member ini segera melakukan pembayaran alias tidak menunggak lagi gitu. Mereka sengaja melakukan dengan berbagai macam cara ya, supaya benar-benar ini membuat tekanan mental nasabah ini benar-benar sangat down sekali jika mereka meneror gitu. Sementara yang ilegal itu yang jelas lah mereka tidak akan berani karena mereka punya SOP-nya dan juga mereka jelas kantornya. Jadi kalau mereka melakukan penagihan kasar, jadi bisa saja mereka dilaporkan karena mereka tahu ya kantornya di mana. Sedangkan ilegal juga mereka berani meneror, berkata kasar begitu karena mereka memang tidak diketahui di mana keberadaannya. Jadi kantornya mereka itu tidak jelas di mana gitu ya, tersembunyi gitu. Jadi sangat sulit sekali untuk mencari keberadaan pinjaman online ini di mana yang ilegal ini kantornya, apalagi DC-DC-nya. Nah, yang keenam, syarat pinjamannya. Pinjaman ilegal ini menetapkan syarat-syarat pinjaman yang sangat mudah sekali gitu. Tidak memberatkan, tidak seperti pinjaman online yang legal ya, yang resmi, sangat ketat sekali ya. Tapi kalau ilegal ini sangat mudah sekali, hanya dengan KTP, KK saja mungkin sudah bisa di ACC pinjaman kalian. Tapi berbeda dengan pinjaman online yang legal ya. Di sana harus mungkin dengan menambahkan sedikit NPWP, slip gaji, atau bahkan yang lain-lain lah. Yang jelas sangat ketat sekali gitu. Nah, yang ketujuh, pengaduan konsumen. Jadi pinjaman online ilegal ini tidak ada pengaduan konsumennya atau customer service-nya, di mana sebuah aplikasi itu harus menyediakan pengaduannya ya, atau customer service-nya. Kalau misalnya nasabah ingin komplain atau apa, jadi mereka bisa melakukan komplain ke customer service-nya. Nah, di sini mereka aplikasi ilegal ini tidak ada layanan tersebut. Jadi mereka sengaja tidak menerima komplain. Ada beberapa aplikasi yang memberikan layanan customer service, tapi nomornya tidak bisa dihubungi, tidak valid, susah dihubungi. Memberikan email juga sangat tidak pernah ditanggapi. Jadi begitu. Lebih baik sebisa mungkin tidak terjebak di sana. Nah, yang ke-8, jadi mereka itu bisa mengakses data-data pribadi, apalagi terutama itu kontak ya. Jadi pada saat awal penginstalan aplikasi ilegal ini, mereka sudah menyalin atau mengcopy data-data di ponsel kita, terutama kontak. Mereka itu akan mengakses semua kontak, jadi riwayat panggilan telepon, galeri, dan juga lokasi ya. Jadi tujuannya mereka adalah nanti jika nasabah ini gagal bayar, mereka akan mengintimidasi melalui kontak-kontak tersebut yang sudah disadap gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, beberapanya perbedaan aplikasi ilegal dan legalnya ya. Saya harapkan kalian semua itu lebih berhati-hati, tidak terjebak di aplikasi yang ilegal. Lebih baik cari tahu dulu jika ingin melakukan pengajuan. Lebih baiknya juga tidak perlu lagi meminjam di aplikasi pinjaman online apapun. Itu yang lebih baik. Oke, baiklah. Mungkin hanya sampai di sini dulu pembahasan seputar aplikasi
ilegal dan ilegal ini atau perbedaannya. Jika kalian ingin membahas topik-topik, silahkan komentar saja ya di bawah ya. Nanti kita akan pilih mana topik yang akan kita bahas di lain waktu lagi. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata atau penuturan yang kurang baik di video saya ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.